Tempora mutantur et nomos mutantur in illis. Waktu berubah, segala sesuatu pun ikut berubah di dalamnya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Panitia Lomba Pidato, yang saya hormati para Dewan Juri, dan yang saya banggakan teman-teman peserta Lomba Pidato, singkatnya hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita semua dapat mengikuti Lomba Pidato ini dengan keadaan sehat dan selamat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya atas nama Andrea Suri Berebe, perwakilan dari STKIP Surya Kasih Keva Menanu, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 1. Saya akan menyampaikan pidato dengan tema umum, strategi peningkatan literasi informasi berbasis teknologi dalam menunjang proses belajar di masa pandemi, yang kemudian saya sederhanakan menjadi pentingnya penerapan literasi berbasis teknologi dalam menjaga kestabilan dunia pendidikan di masa pandemi. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, kita mengetahui bersama bahwa pandemi COVID-19 masih ada sampai saat ini dan sangat berdampak besar pada kondisi internal dan eksternal wilayah pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah terbesar, yaitu dampak yang dirasakan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan menjadi sektor yang sangat terdampak di masa pandemi ini. Disinilah peran orang tua, siswa, dan guru merupakan segitiga emas yang harus beradaptasi dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, baik luring maupun daring. Kondisi tersebut tidak mendorong segitiga emas ini beradaptasi dalam teknologi. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, untuk saat ini pemerintah masih memberikan pembatasan antara ruang dan waktu atau social distancing terhadap segenap kegiatan rutin dalam sistem pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Pembelajaran lazimnya berlangsung di ruang kelas dengan jadwal tertentu, berubah menjadi pembelajaran di ruang kelas dengan waktu yang tidak praktis sesuai jadwal pembelajaran. Inilah yang lahir sebagai dampak dari himbauan pembatasan sosial. Selanjutnya, mencapaikan pembatasan operasional pendidikan. Kondisi ini lebih populer dengan pembelajaran daring, yang sebelumnya juga sudah menjadi sangat familiar dan sering dilakukan. Namun, sebagai alternatif di antara beberapa itu, bentuk pembelajaran yang lebih efektif. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 memberi warna baru, khususnya pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan, bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan. Pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung antar unsur tenaga pendidik dan peserta didik beralih menjadi pembelajaran interaksi secara tidak langsung. Pembatasan interaksi langsung dalam pendidikan terkadang menjadi suatu situasi tertentu, namun tidak dalam rangka pembatasan sosial seperti yang masyarakat jalani sebagai upaya pencegahan virus corona. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, banyak dampak positif dapat dimaknai dari kondisi praktisi pendidikan melaksanakan kegiatan akademik dengan bekerja dari rumah. Work from home membuat setiap individu yang melakukan aktivitas menjadi lebih mandiri dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi. Sebelumnya, tidak semua individu memiliki kebiasaan bekerja berbasis ilmu teknologi. Namun, kondisi ini membuat mereka bisa lebih terbiasa dan terampil dalam menyelesaikan pekerjaan dengan ilmu teknologi. Tenaga pendidik dari semua jenjang usia bisa melebur diri untuk mengenal kemudahan dalam mengajar berbasis ilmu teknologi. Tenaga kependidikan menuntaskan dan merapikan urusan administrasi dengan bantuan ilmu teknologi. Selain itu, dampak positif tersebut terlihat pula dalam dampak negatif pada keterbatasan praktisi pendidikan dalam tanggapan kondisi kesiapan personal, membutuhkan pendampingan, bahkan pedoman khusus
untuk memahami ilmu teknologi sebagai jalur pilihan dalam bekerja. Celakanya, kemampuan dasar sangat beragam sehingga melahirkan respon-respon yang tidak seragam dan potensi menciptakan kesenjangan pencapaian tujuan dan target dalam pembelajaran. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, respon pro kontra sudah tentu terjadi terhadap pembentukan pembelajaran daring, baik dari siswa, mahasiswa, para orang tua, serta guru sekalian. Dalam menyikapi aktivitas pembelajaran berbasis sistem pembelajaran daring selama masa pandemi, siswa jenjang prasekolah hingga siswa jenjang menengah maupun perguruan tinggi berekspresi dalam tatanan teknis pelaksanaan kegiatan belajar dan penyelesaian tugas pembelajaran beralih seluruhnya terasa menjadi pekerjaan rumah, karena seluruh kegiatan pembelajaran dan pembelajaran yang berlangsung lebih lama dan bahkan bisa menjadi intens berinteraksi dengan komunitas kecil, dalam hal ini keluarga, dalam situasi belajar lebih bermakna. Selain itu, terungkap pula ekspresi perasaan kejenuhan dan kebosanan oleh keinginan untuk berinteraksi lebih luas dengan komunitas belajar di sekolah. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, disinilah para tenaga kependidikan, baik guru maupun dosen, memiliki ruang komunikasi yang juga dimanfaatkan untuk mengekspresikan dan mendeskripsikan kesiapan mereka dalam mengawali program dan sistem penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung pada seluruh jenjang. Komitmennya mengajar ditunjukkan dengan aktivitas berbasis digital. Mereka melakukan pembelajaran dengan tetap melakukan kesiapan, melaksanakan pembelajaran dan menyelesaikan evaluasi sesuai dengan kondisi pandemi. Aplikasi belajar digital menjadi ruang belajar baru bagi para tenaga pengajar yang menjadikan mereka lebih leluasa memaksimalkan dan menguasai gaya komunikasi dan interaksi berbasis media dimanapun tenaga pengajar tetap dalam koridor pencapaian pembelajaran berbasis 3 ranah pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kerap kali para peserta didik dibekali penugasan yang mengasah produktivitas mereka untuk tetap berkarya di masa terbatas ini. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, disinilah saya mau mengajak kita semua untuk ikut serta dalam membangun dunia literasi berbasis teknologi agar menambah wawasan serta pengetahuan kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Apabila ada tutur kata dan ucapan saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian dari tempat ini, saya mohon maaf. Saya akhiri pidato saya dan saya ucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.